Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Prasadityo, NIM K45190112 dari Pendidikan IPA Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses percobaan menggunakan spektrometer yang telah saya buat videonya serta pembahasannya. Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa spektrometer merupakan instrumen pengukuran panjang gelombang menggunakan kisi difraksi atau prisma untuk memisahkan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Kemudian, kenapa kita harus membuat spektrometer sederhana? Menurut Public Lab 2015, bahwa spektrometer yang itu merupakan instrumen pengukuran yang sangat presisi. Jadi, umumnya memiliki harga yang sangat mahal. Nah, disinilah perlu kreativitas sehingga banyak ide yang muncul untuk dilontarkan. Untuk apa? Membuat spektrometer yang murah dan mudah dan bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kemudian alat dan bahannya kita menggunakan kardus, alat potong, gunting, pisau, terus ada senter, selotip, terus ada double tip, lakban hitam, ada CD kaset, ada kertas kantong hitam. Aplikasi spektrometer ini kalian bisa pakai aplikasi yang lain yang nantinya digunakan untuk mengukur panjang gelombang. Kemudian ada penggaris, ada silet, ada tutup botol, paku, dan skrup. Untuk proses pembuatannya itu yang pertama kita menyiapkan kardus, kemudian dilapisi menggunakan karton warna hitam, kemudian dibuat di sisi sampingnya itu dipotong untuk tempat silet. Kemudian yang kedua, nanti silet itu dipotong, kan teman-teman punya silet itu kan. Nah, itu silet itu dipatahin jadi dua. Nah, terus sisi yang tajamnya itu digabungin pakai selotip. Kemudian cara yang ketiga itu ada tutup botolnya dilubangi bagian tengah untuk tempat skrup. Kemudian sisi kanan dan kiri digores sedikit aja. Nah, itu buat apa? Buat tempat layarnya atau tempat CD-nya itu. Kemudian yang keempat, kita siapkan senter di kardus. Nanti bisa teman-teman lihat di videonya kayak apa biar lebih jelas. Kemudian pasang layar dan potongan keping CD tadi yang udah digabungin sama si tutup botolnya, kemudian dipasang juga di kardus sebagai layarnya. Kemudian yang kelima adalah senter dinyalakan, kemudian pantulkan cahaya senter diarahkan ke celah silet dan ditentukan warna apa yang ingin diukur. Misalnya nih teman-teman mau mengukur warna cahaya warna merah gitu kan. Berarti nanti teman-teman ngukur panjang warna merah dari pantulan sinar dari layar. Nah, dari layarnya ini, misal layar nih dipantulin ke siletnya yang ada di sebelah sisi samping. Nah, itu nanti kalau keluarnya merah, nah itu nanti diukur pakai aplikasi spektrometer. Nah, nanti bisa dilihat aja untuk lebih lengkapnya di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman, aku mau ngasih tahu cara membuat spektrometer sederhana menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Nah, di sini aku menggunakan kardus sebagai alasnya. Nah, di kardus ini udah aku lapisin dengan kertas karton warna hitam, dan kemudian di sebelah sini udah aku buat seperti kayak untuk celah. Nanti di sini untuk tempat silatnya. Selanjutnya kita bisa gunain ini silat, nanti kita potong, kita patahin nanti sebagai sekatnya. Jadi nanti jadinya itu kayak gini ya. Jadi yang awalnya kan ini lurusnya di samping-sampingnya. Nah, kita potong terus nanti kita jadiin satu kayak gini. Nah, panjangnya itu bebas, kira-kira ya di bawah 0,5 cm lah. Ini kalau ini panjangnya, lebarnya itu 0,3 cm. Nah, kemudian kita menggunakan layarnya itu menggunakan VCD bekas. Nah, VCD bekas ini nanti bisa berbentuk bulat kayak gini, atau nanti bisa teman-teman potong jadi kotak, jadi bentuk-bentuk seperti ini kecil-kecil. Nah, untuk ditaruh layarnya nanti kita pakai tutup botol. Nah, nanti tutup botolnya itu VCD-nya, layarnya kita taruh juga kayak gini, kita susun kayak gini. Nah, nanti kita taruh di kardusnya, senter sebagai sumber cahayanya. Nah, nanti ini untuk sumber cahaya. Nah teman-teman, jadi cara kerjanya itu nanti si senternya ini nanti kita nyalain, kita tembakin ke ini layarnya. Nah, nanti di layarnya ini kita gerak-gerakin ke arah di sini celah siletnya.
Nah, di silat-silatnya ini kita nanti tembakin ke sini, baru nanti kita tentuin nih kita mau cahaya apa, misal cahaya merah atau cahaya biru kayak gitu, satu cahaya. Nah, kemudian kita gunakan aplikasi Aspektra Mini ini buat ngecek di panjang gelombangnya, panjang sinar yang ada di sini. Jadi kayak gitu nanti kita save, terus nanti kita baca pembacaannya di grafik ini. Kelihatan nggak di grafik ini? Kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, tadi kan udah lihat ya, dari merah, terus ada kuning, ada hijau, ada biru. Nah, bisa dilihat ya hasil pencitraannya ini di menggunakan aplikasi dari Aspektra Mini. Nah, jadi bisa kita sajikan dalam tabel. Yang pertama itu nomor, di bagian nomor ada 1, 2, 3, 4 menunjukkan urutan merah, kuning, hijau, biru. Kemudian ada U1 dan U2 itu adalah uji coba 1 dan uji coba 2. Kemudian jumlah adalah jumlah dari uji coba 1 dan uji coba 2. Kemudian rata-rata. Nah, rata-rata ini merupakan nilai jumlah dibagi 2 karena saya menguji 2 kali. Nah, nilai rata-rata ini merupakan nilai dari panjang gelombang, di mana nilainya itu masih dalam pixel, teman-teman. Jadi belum dalam nanometer. Untuk menjadikan nanometer bisa dikonvert terlebih dahulu ya menggunakan aplikasi. Bisa teman-teman cari di internet. Nah, atau jadiin meter terlebih dahulu. Nah, kalau dijadiin meter, yang pertama itu yang merah itu jadi 0,032411453. Kemudian yang kuning jadi 0,022621875, dan yang hijau jadi 0,017638449, dan yang biru jadi 0,016933333. Nah, itu masih satuannya dalam meter. Untuk menjadikan nanometer, teman-teman bisa dikalikan 10 pangkat 9. Kemudian jika dinyatakan dalam grafik meter, teman-teman bisa dikalikan 10 pangkat 9. Kemudian jika dinyatakan dalam grafik semakin turun ya, jadi panjang gelombang yang merah itu lebih besar daripada yang kuning, kuning lebih besar daripada yang hijau, hijau lebih besar daripada yang biru. Jadi semakin keempat ke bawah itu dia semakin panjang gelombang itu semakin kecil. Kemudian ini adalah garis linearnya, yang di situ ada garis linearnya. Kemudian sederhana tersebut didapatkan urutan dengan panjang gelombang dari yang paling besar ke kecil adalah tetap merah, kuning, hijau, dan biru. Kenapa saya hanya memilih menggunakan 4 warna? Karena untuk warna seperti jingga, nila, ungu itu sulit, seperti jingga, nila, ungu itu sulit didapatkan dan nilainya sulit sehingga kurang presisi, dan sehingga saya hanya mengambil 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru yang nilainya sudah disebutkan tadi di tabel. Kemudian keempat cahaya tersebut merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang tergolong cahaya tampak. Nah, teman-teman tahu kan sendiri bahwa cahaya itu memiliki sifat dualisme, yaitu bersifat sebagai gelombang dan bersifat sebagai materi. Ketika cahaya tampak, maka cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Nah, sebenarnya secara teoritis cahaya tampak ini rentannya itu antara 700 nanometer sampai 400 nanometer. Namun karena di percobaan ini sedikit berbeda karena kita menggunakan aplikasi, jadi saya juga belum tahu bagaimana penggunaannya. Mungkin nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar gimana cara menggunakan aplikasi dari Aspektra Mini ini. Jadi kita belajar bareng-bareng sama-sama gitu. Sekian aja. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah spektrometer sederhana dapat dibuat dengan bahan-bahan di sekitar dan dibantu dengan aplikasi Aspektra Mini atau aplikasi sejenis yang bisa mengukur panjang gelombang. Nah, meskipun perlu usaha atau effort untuk membidik cahaya, sehingga hasil pembacaan spektrometer sederhana mendekati dengan panjang gelombang cahaya yang sebenarnya.